Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian. Kali ini kita akan membahas lebih spesifik ke sejarah penyuluhan pertanian ya teman-teman. Part 26. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 31. Penyuluhan pertanian di Inggris dikembangkan oleh A. Dinas-dinas penyuluhan, B. Departemen Pertanian, C. Universitas, atau di Balai Penelitian Pertanian. Oke, kita bahas ya. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh organisasi-organisasi yang makin jelas, antara lain Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Kerajaan Inggris atau Royal Agricultural College pada tahun 1843, kursus-kursus yang disediakan oleh Universitas Oxford dan Universitas Edinburgh dengan jadwal tidak tetap seperti penyelenggaraan yang tidak berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, universitas. Itu banyak mengembangkan tentang penyuluhan pertanian di Inggris. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal nomor 32. Land Grant Act merupakan perjanjian tentang sumbangan pemerintah Amerika Serikat berupa lahan pertanian yang akan digunakan sebagai A. Penyuluhan pertanian, B. Pendidikan pertanian, C. Penelitian pertanian, atau D. Bangunan universitas pertanian. Oke, kita bahas ya. Pada awalnya, perkembangan penyuluhan ditandai dengan sumbangan pemerintah kepada setiap negara bagian berupa lahan pertanian yang digunakan sebagai laboratorium kegiatan pendidikan pertanian, Agricultural College, yaitu dengan ditandatangannya Land Grant Act pada tahun 1852 oleh Presiden Abraham Lincoln pada saat itu. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah yang B ya teman-teman, pendidikan pertanian. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 33. Kegiatan penyuluhan pertanian menggunakan informasi antara lain berupa hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui kegiatan A. Lembaga penelitian, B. Jasa penyuluhan, C. Identifikasi permasalahan pertanian, atau D. Sekolah pertanian. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, lembaga penelitian. Oke, lanjut ya soal nomor 34. Awal perkembangan penyuluhan pertanian di Thailand yang mulai membaik adalah ketika dilakukan efisiensi dalam pembangunan pertanian, antara lain dengan cara A. Menyatukan kebijakan dan program pertanian dengan sistem latihan dan kunjungan atau laku, B. Menyatukan kelompok-kelompok tani, wanita tani, dan pemuda tani ke dalam satu organisasi petani. C. Mengembangkan dinas-dinas penyuluhan pertanian pada setiap departemen subsektor pertanian. Atau D. Menyatukan dinas-dinas penyuluhan pertanian di bawah satu departemen penyuluhan pertanian.
Oke, kita bahas ya. Penyatuan dinas-dinas penyuluhan menjadi satu departemen didasarkan atas efisiensi program dan biaya, agar tidak terjadi program yang tumpang tindih antar dinas, serta ada kesatuan kebijakan dan kesinambungan program penyuluhan kepada masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 adalah yang D ya teman-teman, menyatukan dinas-dinas penyuluhan pertanian di bawah satu departemen penyuluhan pertanian. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal nomor 35. Titik awal dari usaha pembangunan pertanian di Indonesia ditandai oleh A. Pendirian kebun raya di Bogor pada tahun 1817. B. Pendirian sekolah pertanian pada tahun 1877. C. Pembentukan Departemen Pertanian pada tahun 1905. Atau D. Pengangkatan 5 penasihat pertanian pada tahun 1908. Oke, kita bahas ya. Menurut Departemen Pertanian tahun 1978, pendirian kebun raya di Bogor pada 17 Mei 1817 oleh C.G.I. Rainward dianggap sebagai awal dari usaha pembangunan pertanian di Indonesia. Nah, pada saat itu diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain kelapa sawit dan 50 jenis ketela pohon. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang A ya teman-teman, pendirian kebun raya di Bogor pada tahun 1817. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 36. Pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1966, hasil dari kegiatan penyuluhan pertanian tidak menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Hal ini akibat dari A. Penerapan kembali sistem tanam paksa. B. Pendekatan sistem perintah dari satu komando. C. Kesadaran petani untuk memperbaiki diri masih rendah. Atau D. Pendekatan tumpahan air dalam kegiatan penyuluhan. Oke, kita bahas ya. Kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia sampai tahun 1965 belum memberikan hasil yang lebih baik terhadap pembangunan pertanian. Hal ini akibat sistem komando yang tetap dilakukan dalam kegiatan pembangunan pertanian, bukan atas dasar kesukarelaan petani terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 36 adalah yang B ya teman-teman. Pendekatan sistem perintah dari satu komando. Oke, lanjut soal nomor 37. Kegiatan penyuluhan pertanian menunjukkan hasil positif di awal masa Orde Baru. Pendekatan penyuluhan yang dilakukan saat itu adalah A. Membangun organisasi penyuluhan pertanian di tingkat desa. B. Memperluas lahan uji coba dari 105 hektar menjadi 11.000 hektar. C. Bimbingan intensif mahasiswa terhadap keluarga petani tentang panca usaha tani lengkap. Atau D. Penerapan kegiatan yang bersifat perorangan, terutama kepada pihak-pihak yang berpengaruh. Oke, kita bahas ya. Pendekatan yang dilakukan pada masa Orde Baru itu adalah setiap 2 mahasiswa menangani 1 unit areal sawah seluas 50 hektar dan hidup selama 6 bulan bersama keluarga tani untuk membimbing petani menerapkan panca usaha tani tersebut. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang
C ya teman-teman, bimbingan intensif mahasiswa terhadap keluarga petani tentang panca usaha tani lengkap. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 38. Salah satu tujuan penyuluhan pertanian adalah terciptanya proses belajar di antara petani secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dikembangkan usaha antara lain membentuk A. Kelompok tani, B. Kontak tani, C. Penyuluhan pertanian lapangan, atau D. Bimbingan massal. Oke, kita bahas ya. Dalam perkembangannya, pelayanan penyuluhan dalam bentuk pendidikan bagi keluarga tani ditujukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan kelompok tani terus dilakukan atas dasar kebutuhan petani, serta menentukan kontak tani yang sehari-harinya menjadi pembina langsung para petani dan penggerak perubahan dalam pembangunan pertanian di desanya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, kelompok tani. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 39. Tujuan dari perubahan pengorganisasian penyuluhan dari polivalen menjadi monovalen antara lain adalah A. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan subsektor, B. Meningkatkan jati diri penyuluh pertanian, C. Mengakomodasi keragaman wilayah dan inovasi penyuluh, atau D. Memperluas area yang mendapat kegiatan penyuluhan. Oke, kita bahas ya. Pada tahun 1986 sampai 1991 telah terjadi perubahan dalam pengorganisasian penyuluh. Peran penyuluh telah berubah dari yang bersifat polivalen menjadi monovalen. Perubahan menjadi monovalen tersebut sejalan dengan kebutuhan spesifikasi dalam profesi, dengan harapan penyuluh monovalen dapat lebih intensif melakukan kegiatan penyuluhan dalam subsektor tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 adalah yang A ya teman-teman, mengintensifkan kegiatan penyuluhan subsektor. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya nomor 40. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Otonomi Daerah atau OTODA akan memberi konsekuensi pada bidang penyuluhan. Hal utama yang harus dilakukan penyuluh adalah A. Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian, B. Menambah jenis-jenis kegiatan dan ragam penyuluhan, C. Mengidentifikasi keragaman wilayah, atau D. Meningkatkan jaringan kerjasama. Oke, kita bahas ya. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peningkatan kualitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, terutama masyarakatnya. Jadi, hal utama yang harus dilakukan penyuluh adalah A ya teman-teman, meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.